Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Welcome to Happy English with me, Miss Iin from SMPN 175 Jakarta. Okay, are you ready to learn English with me? Okay, let's start now. Today we are gonna study about personal recount. Apa itu personal recount atau recount text? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya, marilah kita lihat general objective atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks personal recount yang sedang dipelajari. Nah, apa itu recount text? Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Kemudian struktur teks dalam recount text yaitu ada 3. Yang pertama, orientation, yaitu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan suatu peristiwa terjadi. Kemudian ada events, yaitu menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Kemudian ada reorientation, yaitu kesimpulan cerita sekaligus penutup, di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini atau pendapat terkait cerita tersebut. Oke, kita langsung masuk ke dalam recount text. Di sebelah kiri ada sebuah teks di sini yang berjumlah 4 paragraf. Kita analisa name of the text part. Oke, di paragraf pertama berdasarkan struktur teks dari recount text ini merupakan orientation yang memperkenalkan, introduce, the setting and participants. Ada setting tempat, setting waktu, juga partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam cerita. Kemudian paragraf kedua dan ketiga sebelum paragraf penutup biasanya merupakan event atau kejadian yang disusun secara berurutan dalam teks. Kemudian paragraf terakhir merupakan orientation atau reorientation yang merupakan penutup of the experience, conclusion of the experience. Biasanya juga selain penutup, di situ ada kesan penulis yang dicantumkan dalam tulisan atau dalam teks tersebut. Oke. Kemudian generic structure yang ada dalam recount text yaitu simple past tense. Di sini simple past tense in the recount text. Kita ada satu paragraf di sini, ya. Yesterday di sini merupakan adverb. Time, kita analisa di sini, find the verb in the past simple and write them in the box. Oke, di sini kita temukan yang pertama simple past tense verbnya adalah when. Kemudian kita temukan lagi di kalimat yang kedua ada had. Kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian di kalimat yang berikutnya I played on the swing. Kita masukkan di sini played, kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian but I didn't go on the roundabout. Ya, setelah subject biasanya ada verb dan verbnya di sini adalah simple past tense verb. Didn't go. Kita masukkan ke dalam kotak. I saw my best friend there. Ya, setelah subject I pasti di situ ada verb dan verbnya adalah simple past tense. I saw, masukkan ke dalam kotak. Kemudian we talk about her birthday. Talk juga kita masukkan ke dalam kotak. Kemudian and she invited me. Invited kita masukkan juga ke dalam kotak. Afterward I didn't want to go home. I didn't want, kita masukkan terakhir ke dalam kotak. Kapankah kita gunakan simple past tense? Oke. We can use the past simple to talk about things we did in the past. Jadi kita gunakan simple past tense ini untuk membicarakan sesuatu yang sudah lampau, yang kita lakukan di masa lampau. The past simple ending is ed for regular verb. Untuk kata kerja yang bentuknya beraturan biasanya diakhiri dengan ed. Contohnya, play menjadi played. Kemudian watch menjadi watched. Want menjadi wanted. Untuk irregular verbnya yang tidak beraturan, bentuknya juga spesial, tidak beraturan juga, dan ini harus dihafal. Eat menjadi ate, write menjadi wrote, go menjadi went, dan banyak lagi. For the negative, untuk bentuk negatif, don't change the main verb. Jangan dirubah kata kerja utamanya, tapi tambahkan didn't. Contohnya, play menjadi didn't play,
eat menjadi didn't eat. Oke, seperti itu. Nah, kita saksikan dulu video berikut. Hey Gran, did you have a nice weekend? I had a fantastic weekend. Where did you went or go? It's where did you go? Why do we say where did you go and not where did you went? I thought went was the past for go. It is. But is did in the past or the present? Ah, the past. So because of did, we don't change go into went. Exactly. Did tells us we're talking about the past. So where did you go, Gran? I went fishing. No way! What did you catch? Well, I pulled and pulled and pulled, and I thought I had a big fish, but I caught a boot. Oh, who did you go with? I went with John. But Gran, John hasn't got a car. How did you get there? We went on his motorbike. You rode on a motorbike? Gran? Oke sahabat rumah belajar, thank you for joining my classroom. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.